Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakir, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya dan kesehatan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah para jamaah, kita berjumpa lagi di channel YouTube Irfani Hamzah. Insyaallah pada hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah. Saya memberi judul Rasulullah membayar hutang. Bagaimana Rasulullah memperjuangkan dan menyebarkan agama Islam hingga meluas di muka bumi ini. Banyak sekali kisah-kisah ya Rasulullah SAW yang menguras air mata sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Berdasarkan kisah-kisah sirah nabawiyah, kisah ini terjadi pada diri Rasulullah SAW sebelum wafat. Saat itu baginda Rasulullah SAW telah jatuh sakit agak lama, sehingga beliau begitu sangat lemah. Pada suatu hari, Rasulullah SAW meminta Bilal untuk memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat Rasulullah. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapatkan tausiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajah Rasulullah terlihat sangat pucat, menahan sakit yang telah dideritanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah. Engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabatnya. Akhirnya sampailah pada suatu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutangku tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua para sahabat terdiam dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang kepada kita? Kamilah yang banyak berhutang kepadamu ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang laki-laki yang bernama Ukaisyah, seorang sahabat Rasulullah, mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah,
Aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya ini bukan hutang, maka tidak perlu engkau berbuat apa-apa. Rasulullah berkata, sampaikanlah wahai Ukaisyah. Maka Ukaisyah pun mulai bercerita. Aku masih ingat ketika perang Uhud ya Rasulullah. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau memukulkan cemati ke belakang kuda, tetapi cemati tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah berkata, wahai Ukaisyah, sesungguhnya itulah hutangku kepadamu. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama. Dengan suara yang agak tinggi, Ukaisyah berkata, kalau begitu aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah. Ukaisyah seakan tidak bersalah mengatakan demikian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ketika itu sebagian para sahabat berteriak marah kepada Ukaisyah. Sungguh engkau tidak berperasaan Ukaisyah. Bukankah baginda sedang sakit? Ukaisyah tidak menghiraukan semua itu, tidak mau mendengar. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal untuk mengambil cambuk di rumah Fatimah, anaknya. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal? Bilal menjawab dengan nada sedih, cambuk ini akan digunakan Ukaisyah untuk memukul Rasulullah. Lalu terperanjat dan menangislah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berkata, kenapa Ukaisyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku, anaknya. Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid lalu diberikannya kepada Ukaisyah. Setelah mengambil cambuk itu, Ukaisyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukaisyah sambil berkata, Ukaisyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku, jawab Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan antara aku dengan Ukaisyah. Lantas Ukaisyah menuju ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukaisyah sambil berkata, Ukaisyah, kalau engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahilah dulu mayatku. Lalu dijawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduklah wahai Umar. Ini urusan antaraku dengan Ukaisyah. Lantas Ukaisyah menuju ke hadapan Rasulullah. Dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghalangi Ukaisyah sambil berkata, Ukaisyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku. Ini wahai Ukaisyah. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW,
Duduklah wahai Ali, ini urusan antaraku dengan Uqaisyah. Uqaisyah semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba tak disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mereka berdua memegang tangan Uqaisyah sambil memohon, "Wahai pamanku, pukullah kami paman, kakek kami sedang sakit. Pukullah kami wahai paman, sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan engkau memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Lalu Rasulullah berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Uqaisyah." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Uqaisyah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas, sedangkan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini ya Rasulullah." Rasulullah SAW memang manusia yang terbaik dan akhlak yang luar biasa. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah SAW didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Uqaisyah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Uqaisyah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah, sedangkan beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Uqaisyah, segeralah dan janganlah kamu berlebihan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepadamu." Uqaisyah langsung menghambur menuju Rasulullah. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Uqaisyah berkata, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ampunilah aku. Maafkan aku ya Rasulullah. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah, kekasih Allah, Nabi Allah." Sungguh aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu ya Rasulullah. Karena engkau pernah berkata, "Barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya." Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu ya Rasulullah. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Lantas Rasulullah SAW dengan senyuman berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Uqaisyah." Semua sahabat menitikkan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah SAW.
Semoga para jamaah yang mendengarkan kisah ini, bila ada air mata, ini tanda membuktikan kecintaan kita kepada kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabiullah, Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Barakallahu fikum wasihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.